Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Aditya dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan softwidth. Yang pertama ada teknologi satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan Cina telah memiliki strategi untuk menurunkan satelit ke orbitnya. Proses transmisi data satelit ada dua teknik, yaitu uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Yang pertama, downlink adalah proses pengiriman sinyal dari transmitter menuju receiver. Dalam pengirimannya, sinyal akan mengalami pelemahan atau biasa disebut fault loss yang dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti frekuensi, jatuh daya pada transmitter, jarak dari transmitter menuju receiver. Yang kedua, uplink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Downlink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihan, cakupan yang luas satu negara ataupun satu benua. Kedua, instalasi jaringan segmen bumi yang sangat cepat. Yang ketiga, karakteristik layanan jaringan seragam. Yang keempat, layanan mobile wireless yang independen terhadap lokasi kelemahan. Kalau terhadap lokasi kelemahan, 1. Rentan terhadap pengaruh atmosfer. 2. Delay propagasi besar. 3. Distance insensitive, artinya biasa yang diperlukan HP sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. Tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Yang pertama, geosynchronous orbit. Orbit atau orbit geosinkron adalah orbit suatu benda, umumnya satelit buatan, dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu satu hari sideris atau 23.934 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama, semi major axis yang panjangnya 420.140 km. Yang kedua, geostationary Earth orbit adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi garis lintang 0 dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0 dari permukaan bumi. Objek yang berada di orbit geostationary akan tampak diam, tidak bergerak di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Orbit ini sangat diminati oleh operator-operator satelit buatan, termasuk satelit komunikasi dan televisi, karena letaknya konstan pada lintang O. Hasil satelit hanya dibedakan oleh letaknya di bujur bumi. 3. Orbit bumi menengah atau medium Earth orbit (MEO). Kadang-kadang disebut orbit melingkar antara the intermediate terrestrial orbit. ISO adalah sebuah wilayah ruang di sekitar bumi di atas ketinggian 35.786 km, 22.236 mil. 4. Orbit bumi rendah, bahasa Inggris low Earth orbit. LEO adalah sebuah orbit sekitar bumi antara atmosfer dan sabuk radiasi Van Allen dengan sebuah sudut inklinasi rendah. Batasnya tidak didefinisikan secara pasti, tetapi biasanya sekitar 200 sampai 1.200 km, 124 sampai 726 mil di atas permukaan bumi. Orbit ini biasanya berada di bawah intermediate circular orbit (ISO) dan jauh di bawah orbit geostasioner. Orbit lebih rendah dari sini tidak stabil dan akan turun secara cepat karena pergesekan atmosfer. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth kapasitas adalah kapasitas yang digunakan pada kabel internet agar dapat dilalui trafik paket data dengan maksimal tentu. Kedua, network bandwidth consumption merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Ketiga, asymptotic bandwidth adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang terbatas. Yang keempat, internet connection bandwidth, jaringan koneksi internet bersama shared network di antara banyak pengguna yang berbeda di satu daerah berbagi koneksi yang lebih besar. Parameter mengukur lebar bandwidth. 1. Throughput adalah kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam BPJS. Throughput merupakan jumlah data kedatangan paket yang sukses yang diamati selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Yang kedua, upstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dan komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network.
Yang ketiga, downstream adalah istilah yang menunjuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. Yang keempat, kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dalam waktu singkatnya. Besar dan tipe bandwidth yang paling dibutuhkan. Yang pertama, syarat bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah jaringan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dan pada bandwidth jenis ini, jumlah pengguna akan mempengaruhi performa koneksi internet Anda. Kedua, detek bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendeteksikan jumlah bandwidth terlalu untuk koneksi itu. Bandwidth internet ini tetap dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik tertentu. Jenis-jenis servis pada TCP atau IP. Yang pertama, dalam data user adalah data yang pola distribusi berbentuk lonceng dan simetris, artinya pada data tersebut tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua, network management adalah proses mengatur dan mengelola jaringan komputer layanan yang disediakan oleh disiplin ini meliputi analisis kesalahan, manajemen kinerja, penyalahan jaringan, dan menjaga kualitas layanan. Yang ketiga, real time adalah pengendalian paket RTP yang dikirimkan oleh peserta konferensi sehingga dapat menyampaikan penambahan peserta lainnya dalam sesi real time tersebut. Yang keempat, streaming application adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Dalam skenario ini, hanya bagian penting dari kode aplikasi yang perlu diinstal di komputer saat pengguna akhir melakukan tindakan dalam aplikasi. Kode unfile yang diperlukan dikirim melalui jaringan jika diperlukan. Yang kelima, serial data aplikasi adalah praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TA yang meningkatkan pendapatan dari konteks prosedur. Yang keenam, network security management, yaitu suatu sistem untuk memberikan pemahaman yang utuh atau terpadu serta kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan dan mendesain sistem pengamatan yang lebih tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang ketujuh, network counter traffic adalah proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, khususnya bandwidth internet. Mesh oleh penjadwal jaringan ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi, dan kehilangan paket. Terus prone server adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia dari pengguna yang dituju mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Faktor yang mempengaruhi host delay merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Yang kedua, delay variatus adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai paket jitter, meskipun definisi tersebut tidak sesuai. Yang ketiga, paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan satu kondisi yang menunjukkan jumlah data paket yang hilang. Yang keempat, paket reordering adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimnya. Yang kelima, average rates dan burst speed adalah max bandwidth yang akan didapatkan jika jaringan tidak terpakai. Yang keenam, disrupting TCP/IP session adalah bentuk serangan penolakan layanan di mana penyerangan dengan tepat memulai koneksi ke server tanpa menyelesaikan koneksi. Komponen pendukung COS. Queuing adalah mekanisme sistem yang mengatur aliran internet agar lebih teratur, nyaman, tertib, dan terkontrol. Luas signaling adalah pertukaran informasi antara elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk pada kode standar yang telah disepakati. Tujuannya untuk membangun atau membentuk hubungan komunikasi, pengaturan, dan pembubaran. Yang ketiga, classification adalah masalah untuk mengidentifikasi yang mana dari kumpulan kategori yang menjadi observasi baru berdasarkan kumpulan data pelatihan yang berisi observasi yang keanggotaannya terkategori diketahui. Yang keempat, marketing adalah kegiatan memplot gambar rencana kerja yang sudah ada di rantai kerja. Yang kelima, admission control berfungsi untuk membatasi trafik yang masuk, diterima, atau ditolak sehingga memberikan manfaat cost dari flow yang sudah ada tetap terjamin dan medium dapat digunakan lebih optimal. Yang keenam, congestion control adalah metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data masuk ke jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Yang ketujuh, traffic shaping adalah suatu usaha mengontrol trafik jaringan sehingga bandwidth lebih optimal dan performa jaringan lebih terjamin. Yang ke-8, integrated adalah suatu sistem komunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjukkan
suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Sedangkan differentiated menyediakan suatu set perangkat kalibrasi dan mekanisme santirian terhadap protokol-protokol aplikasi-aplikasi dan dengan prioritas tertentu di atas jaringan yang berbeda. Yang 9, quality of service cost atau kualitas layanan jaringan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host atau router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terjadi sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Throughput adalah kecepatan rata-rata yang diterima oleh suatu mode dalam selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sudah melakukan koneksi. Satuan yang dimiliki sama dengan bandwidth yaitu bps. Pada gambar di atas terlihat nilai throughput yang didapatkan adalah 0,272 MBit atas con. Maka jika kita kembali hitungan dengan menggunakan rumus 1:1, throughput sama dengan jumlah data yang dikirimkan banding waktu pengiriman data. Throughput 276.972 bits banding 81.059 bit per unless packet sama dengan 0,272 MBit atau con. Delay adalah waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuannya. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang dipresentasikan dalam satuan sekon, dan total paket yang diterima adalah 3103, sehingga jika hitung sesuai dengan rumus dapatkan rata delay 60.303 atau 3103 dengan 0,019990 detik. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang pada suatu jaringan. Paket yang disebabkan oleh tabrakan collision, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya TTL time to left paket. Rumus untuk menghitung paket loss. Paket loss data yang dikirim, paket data yang diterima banding paket data yang dikirim kali 100%. Dari gambar di atas, nilai dari paket loss dapat adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim kurang paket yang hilang sama dengan 3103 kurang 45 sama dengan 3058. Paket loss sama dengan 3103 kurang 3058 bagi 3013 kali 100 sama dengan 1,45%. Socket dan komponen-komponennya. Socket suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya ada jaringan telepon, tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang ada selama ini. Gateway Controllers (GC) berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Signaling Gateway (SG) atau suatu jembatan antara SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MEGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7. Media Gateway (MG) berfungsi sebagai elemen transport untuk meletakkan trafik dalam jaringan socket dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan yang lain berbeda. Satu server S menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada socket tersebut. Media server MS fungsinya yaitu untuk memperkaya socket dan kemampuan media, misalnya yakni untuk menanggapi respons suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Fitur dan fungsi socket memiliki fungsi switching. Teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan komunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua mode tersebut. Fungsi kontrol pada teknologi socket dilakukan oleh media gateway controller (MGC) yang berfungsi untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute pensinyalan ke jaringan PSTN. Fungsi pensinyalan signaling dilakukan antara MGC digunakan protokol makro Magazohat 323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point to point. Fungsi interface Socket memiliki interface yang disebut dengan application programming interface (API) yang mampu untuk menambahkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Layanan yang dimiliki switch transfer adalah sebuah mekanisme komunikasi yang menggunakan pengguna untuk memindahkan sebuah jaringan panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group adalah sekelompok nomor instansi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan memasukkan diputar dalam hitungan hunting group sampai mendapat jawaban. Call forwarding conditional on bus transfer. Call waiting. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan. Pada saat fitur ini diaktifkan, pengalihan ini ditentukan oleh kondisi nomor tujuan, apakah conditional on bus transfer atau pada saat call waiting. Aktifasi dapat dilakukan oleh pelanggan atau operator.
Conference call fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call meeting atau call originating. Sistem Switch harus mempunyai kemampuan untuk menangani panggilan conference untuk 3 pelanggan atau lebih. Abbreviated dialing antara fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan terdiri dari 1 atau 2 digit. Software harus mampu untuk mendeteksi pengguna fitur ini oleh pelanggan dengan melakukan pemetaan nomor singkatan ke nomor yang sebenarnya dan memudahkan melakukan proses panggilan seperti bila pelanggan melakukan panggilan langsung di nomor singkatan. Call waiting adalah fitur yang kemungkinan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Sistem Software harus mampu mengirimkan tone interpretasi dari pelanggan tersebut dalam kesalahan musik. Selanjutnya, sentral akan menunggu aksi dari pelanggan tersebut apakah pelanggan menerima panggilan dengan menekan tombol plus. Call forwarding sebuah fitur yang mendukung panggilan masuk berdering di beberapa seperti telepon kantor, rumah, dan handphone secara bersamaan. Call Line Identification Percentage CLIV service that allow to identify number of the caller of the offer. Call Line Identification Percentage Clear yang mendukung untuk identifikasi nomor telepon. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.